tidak akan terkait dengan butuh meja dan untuk pendaftaran. Perkenalkan, nama saya apakah pemilu ya, tidak presiden. Masjid Riyadul Jannah belum punya meteran. Untuk meteran masjid paling lama 10 hari, Mas. 10 hari. 10 hari akan saya realisasikan. Mohon ditindaklanjuti. Sepanjang jalan insinyur kami juga yang mati-mati, mohon ditindaklanjuti Pak Agus. Ya, iya Pak. Di foto gelar reses. Imam Hanafi banjir aspirasi dari masyarakat Probolinggo. Salah satunya usulan terkait penerangan jalan umum PJU. Dan saat itu juga, Dewan dari Partai Banteng ini menelpon OPD terkait. Koresponden Prolink News mengabarkan. Anggota DPRD Kota Probolinggo, Imam Hanafi, kembali menggelar reses ketiga pada masa persidangan ketiga, tahun sidang 2024-2025, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025, malam. Kegiatan yang berlangsung di kantor DPC PDI Perjuangan, Jalan Berantas 11 Kecamatan Kademangan ini, merupakan bagian dari program kerja legislator untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses yang diadakan ini, dihadiri oleh tokoh masyarakat, warga, pengurus DPC, PAC, dan ranting PDI Perjuangan Kota Probolinggo, serta dihadiri oleh perwakilan Bawaslu setempat. Ketua Bawaslu menyampaikan terkait tugas dan fungsi Bawaslu, baik sebelum pemilu, pilkada, maupun pasca pemilihan, dan kali pertama kehadirannya di PDI Perjuangan. Selanjutnya, Bawaslu akan terus bersinergi dengan partai-partai yang lain, terang putut. Merupakan suatu kehormatan dari Bawaslu bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan Bawaslu. Perlu dipahami, mungkin beberapa waktu yang lalu ada kegiatan-kegiatan Bawaslu di sekitar atau lokasi rumah jenengan pada saat pemilu. Untuk saat ini memang karena sudah pilkadanya selesai, pertama kan pemilu ya, pemilihan presiden dan anggota DPR, lalu masuk ke proses pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur. Selesainya itu, maka tugas Bawaslu masih ada. Ini itu kita sampaikan kepada mahasiswa, kepada pelajar, kita sampaikan juga kepada pihak-pihak beberapa organisasi pemuda, LSM, kita ajak diskusi mereka tentang pemilu kemarin, apa yang menjadi evaluasi. Demikian juga kami hadir ke partai-partai politik. Yang pertama kami kunjungi dari Bawaslu adalah dari PDI Perjuangan. Itu merupakan partai pertama yang kami kunjungi. Setelah itu beruntun, lanjut ke Golkar, ke Nasdem, ke P3, semua akan kami datangi. Tujuannya apa? Kita akan berkoordinasi, berkolaborasi, karena setelah tahapan pilkada, ada masa untuk pendataan pemilih berkelanjutan. Mungkin waktu pilkada, waktu pemilu kemarin, jenengan dengar, jenengan tahu ada orang yang meninggal, tapi masih masuk di media. Dilanjutkan, paparan dari Imam Hanafi, yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Wonoasi, mendapat sambutan hangat dari para peserta yang hadir. Dalam sambutannya, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan komitmennya untuk terus mendengarkan suara rakyat, tidak hanya saat reses, tetapi juga dalam kesehariannya. Ini adalah bagian kecil dari upaya menjaring aspirasi masyarakat. Sedangkan di luar reses, kita turun ke jalan adalah keharusan, sesuai perintah Ibu Ketua Umum, Hajah Megawati Soekarno Putri, untuk selalu dekat dengan rakyat, ujarnya.
Imam Hanafi menyatakan, beberapa isu telah menjadi perhatiannya, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Menjelang HUT RI ke-80, momentum ini juga kami manfaatkan untuk memperkuat nasionalisme, cinta tanah air, dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harapnya, sebagai penganut ajaran dari Bung Karno, maka sudah mempunyai kewajiban untuk merawat Pancasila. Kenapa? Karena dengan merawat Pancasila berarti kita merawat PD Perjuangan. Artinya kita bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ajaran Bung Karno. Jadi siapa lagi yang mau merawat kalau bukan kader-kader dari kita? Ini penting. Kita saling menghormati yang satu dengan yang lain. Ini penting. Maka saya tekankan kepada undangan semuanya, mulai dari PAJ. Semua PAJ ini ada, saya undang semua ini, sekota. Ini harapan saya apa? Bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menjadi fokus saya, karena dengan kalau sudah Pancasila tidak dirawat, maka banyak hal-hal yang akan rusak. Nah, seperti yang dikatakan Mas Bung tadi, banyak gadget-gadget yang sifatnya hawa. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka saya sebagai anggota DPRD yang mempunyai fungsi, 3 fungsi anggota DPRD, yaitu pertama adalah legislasi, membuat peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam membuat peraturan perundang-undangan, kita harus dan wajib bersumber pada nilai-nilai Pancasila, pada ideologi negara kita. Ini penting. Yang kedua adalah terkait dengan anggaran. Kita di DPRD menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah kota sesuai dengan kesepakatan, pemahaman. Ini sesuai, karena memang ini banyak yang kalau sekarang tidak bisa masuk SIPD, itu tidak bisa dieksekusi. Maka hal-hal pengajuan di tahun 2026 itu sudah harus masuk di SIPD. Kalau sudah masuk di SIPD, maka dia bisa artinya masuk RKPD. RKPD itu prosesnya langsung ke Ketua PPAS. PPAS nanti akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pemerintah kota. Setelah itu disetujui. Setelah itu prosesnya lagi adalah pembahasan APBD Induk. Nah, di APBD Induk ini yang tidak tercover di Ketua PPAS, maka harus melalui saran Badan Anggaran di waktu pembahasan. Harus ada saran Badan Anggaran untuk memasukkan program-program yang memang kelewat atau penambahan anggaran. Ini penting. Itu adalah fungsi dari DPRD. Yang ketiga, itu adalah pengawasan. Saya di sini mempunyai hak untuk mengawasi setiap anggaran APBD. Sekota Probolinggo, saya awasi. Kenapa? Takutnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan waktu pembahasan. Itu penting. Maka tugas kita itu, Pak. Akan tetapi di sini saya dalam mengawasi semuanya, itu caranya adalah membangun komunikasi dari semua unsur, mulai dari pendidikan, semua sudah, dengan organisasi perangkat daerah, kita bangun komunikasi. Kalau memang ada ketidaksesuaian, maka kita mengingatkan SKPD agar kembali pada aturan. Itu tugas dari kita. Selama sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan keluhan dan masukan, antara lain terkait infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, PJU, pembangunan tempat ibadah, musola, dukungan UMKM, layanan kesehatan seperti BPJS, hingga bantuan sosial. Aspirasi tersebut langsung direspon oleh Imam Hanafi, ditampung, dan ditindaklanjuti kepada stakeholder terkait. Seperti usulan penerangan jalan umum, PJU, Imam tidak main-main. Kala itu juga, langsung menghubungi OPD terkait, yakni Kadis Perhubungan. Kegiatan reses ini diharapkan
dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pungkasnya. Yang pertama dari Ustadz Taufik Masih, ada Masjid Riyadul Jannah belum punya meteran. Inilah Mas, dalam merawat Pancasila, saya kembalikan Pancasila. Di dalam sana sudah ada, harus kita implementasikan. Maka saya jawab untuk meteran masjid paling lama 10 hari Mas. 10 hari. 10 hari akan saya realisasikan. Ini kenapa? Ini menyangkut kepentingan orang banyak. Saya tidak main-main. Karena kalau untuk kepentingan masyarakat kita harus hadir. Tuh, ini yang Mas Hafid terkait dengan kebijakan BPJS. Ini memang kemarin saya itu sempat RDP terkait juga penanganan masalah BPJS itu sekarang tidak bisa langsung masuk rumah sakit, harus menggunakan fasilitas kelas 1, artinya disuruh ke puskesmas. Saya itu repotnya kalau sudah aturan yang dari atas, akan tetapi kalau memang ini Pak, kalau masuk rumah sakit Ar-Rosi atau umum, masuk UGD, ini tingkat kegawat daruratannya itu masuk, misalnya itu tidak bayar. Akan tetapi kalau sudah dianggap tidak masuk gawat, dipulangkan Pak, disuruh berbayar. Hal-hal yang ini masih dalam komunikasi dengan BPJS. Saya juga pernah berargumentasi, BPJS dipanggil, sudah, BPJS ini adalah manusia. Artinya kalau memang kita harus menggunakan fasilitas kelas 1 puskesmas, tapi rumah kita dekat dengan Ar-Rosi, masa kita harus ke puskesmas? Logikanya kan seperti itu. Ini dalam tahap komunikasi. Komisi 3 itu selalu berkoordinasi, tapi sudah saya sampaikan kepada Direktur Ar-Rosi, kalau memang tolonglah Pak, kita kalau kita kaku menangani seperti itu, ini adalah masyarakat yang sampai sekarang juga penanganannya. Ini juga tetap saya komunikasikan Mas dengan dinas kesehatan. Ini karena ranahnya dinas kesehatan. BLK, The Fair, yang loyal. Begini, ini barusan memang pemerintah kota itu melaksanakan The Fair di mana? BLK Jalan Berantas ini. Mana? Selatan. Itu memang dalam rangka yang pertama itu adalah untuk mengurangi dari pengangguran. Di sini yang memang banyak itu ada yang memang itu ada kerjasama. Pemerintah kota itu kerjasamanya dengan kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Itu linknya Pak Wali Kota. Sehingga kalau memang ada kader-kader kita yang mau merantau ikut kelapa sawit, itu bisa Pak. Itu job fair, itu gajinya sekitar berapa? 4 juta sekian, itu dibantu. Cuman ini banyak yang tidak minat, tapi kalau memang sudah punya suami atau istri ya harus berangkat dua-duanya. Kalau berangkat satu-satu kan tidak enak juga. Tapi di sini tentunya kita BLK ya, kita akan membangun komunikasi, akan mendorong itu. Ini langsung dengan Mas Ibnu itu sudah ya, karena ikut ya. Tujuannya itu Pak, tapi di kota Probolinggo ini masih belum maksimal. Saya katakan belum maksimal. Yang keempat adalah terkait penerangan lampu di lapangan. Ini lapangan Monasi itu memang sekarang sudah bagus. Itu sekarang sudah dibangun ya, untuk. Nah, itu adalah hasil dari pokok pikiran saya. Anggarannya itu 200 juta. Tolong diawasi biar sesuai dengan RAP. Diawasi. Itu pelaksanaan Pak Napon kalau itu diawasi. Tapi yang jelas ini penerangan lampu ini akan saya masukkan, tolong dicatat pendamping ini biar masuk ini masuk pokok-pokok pikiran saya nanti. Dari pokok-pokok pikiran DPR. Ini untuk yang Mas siapa ini? Ibu Susiati ya, Ibu Susiati. Ini yang honor macetnya. Itu kaitannya dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan.
Ini perlu saya komunikasikan, saya tindak lanjuti dan dikomunikasikan agar hal-hal yang seperti ini bisa berjalan lancar. Ini termasuk ini ya, honor macet di lansia ya. Lansia. Ini saya komunikasikan dengan dinas terkait, yaitu dinas kesehatan. Ini yang terakhir ya, penerangan lampu ya. Ya kebetulan saya lewat tadi Mas Agus, kebaran itu mati berapa titik. Kebetulan kan saya laksanakan. Ini mumpung senyampang kita ketemu ya, satu pun kepala dinas dulu ini. Ini mumpung ketemu Pak, mumpung ingat Pak, tunggu dulu ya sekarang. Ini begini Pak Agus, kebetulan saya reses. Ini di perempatan Muasi ke barat ada 5 atau 6 titik lampu mati Pak Agus. Mohon ditindaklanjuti. Sepanjang jalan insinyur Sulami juga yang mati-mati mohon ditindaklanjuti Pak Agus nih. Ya, iya Pak. Di foto posisinya segera akan tidak besok. Oh, oke, angin ya nanti biar bisa tahu. Angin Pak, cuaca angin sering kadang mati, hidup Ini juga ada pengaduan di PAJ Mayangan Mas Agus terkait dengan Lingkar Utara mati lama Pak Agus. Oh iya, itu punyanya kementerian tapi kita bantu untuk teladan. Oke, mohon dibantu Pak Agus nih. Biar ini saya sebagai anggota DPRD dulu, nanti tak suruh foto Pak kirim panjenengan nggih. Mohon dibantu untuk ditindaklanjuti. Siap. Nggih. Terima kasih Pak Agus nggih. Terima kasih. Nggih, Assalamualaikum. Ini barusan Mas Tono sudah saya komunikasikan, maka minta katanya lokasi, maka kirim ke saya. Nanti saya tindak lanjuti untuk agar supaya hidup. Ya, ini gunanya ini sepanjang Pantura. Nah, makanya Pantura nanti ini gunanya konsolidasi ini seperti ini Pak. Gunanya seperti ini. Sehingga kita sebagai kader partai, kita sebagai anggota DPRD yang dititipi amanah ini sekiranya bisa memberikan asas manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Probolinggo, Koresponden Prolink News, Asparia R, mengabarkan.